Apa, jawabnya di chat karena saya tadi coba pakai headset dan, di kalian nggak ada respon, jadi kemungkinan nggak kedengeran. Sekarang saya pakai mic, kedengeran atau enggak? Oh, oke, kedengeran ya. Oke. Oke, saya mulai aja. Sambil saya record aja, kali-kali nanti ada yang keluar masuk gitu ya. Oke, kedengeran nggak ininya? Apa namanya? Kedengeran. Screen-nya udah bisa dilihat ya? Oke, bisa dilihat. Lebih enak Discord ya sebenarnya, cuman sayang aja nggak ini. Oke, saya mulai ya. Jadi untuk PPh pasal 22, PPh pasal 22 ini disebutnya kan pemungutan sebenarnya gitu ya. Nature-nya pemungutan. Upah pemungutan tuh sebenarnya lebih kayak mirip PPN gitu ya. Bahkan nanti di beberapa pemungut juga dia adalah pemungut PPN ya. Nah, tapi untuk beberapa transaksi si PPh pasal 22 yang dipungut itu jatuhnya cenderung seperti pemotongan gitu ya. Contohnya misalnya untuk transaksi-transaksi pembelian gitu ya. Biasanya karena si pemungutnya melakukan pembelian kemudian membayarkan sejumlah uang gitu ya, memberikan pembayaran kepada misalnya rekanan atau penyedia, kemudian jumlah yang dia bayarkan dia akan potong sebesar PPh pasal 22 yang dipungut tadi ya, dalam tanda kutip. Jadi di sini sebenarnya nature-nya lebih ke pemotongan, lebih mirip pemotongan. Jadi nggak semuanya sebenarnya kayak bisa kita persamakan dengan PPN gitu ya intinya. Oke, yang pertama untuk ini saya coba sarikan gitu ya dari yang ada di PMK 34. Di PMK 34 itu hutan belantara gitu banyak banget. Kalian bisa sambil cross check ke sana gitu kalau misalkan siapa tahu ada saya yang salah gitu atau saya yang kurang pas untuk masukin di sini. Tapi saya coba kelompokkan per objek gitu ya, per objek yang dipungut, kemudian per pemungutnya, serta nanti di apa namanya, di pengecualian ini saya kaitkan dengan masing-masing transaksi dan pemungutnya gitu ya. Karena kalau di PMK 34 ada yang jadi pengecualiannya itu jadi dalam satu ayat gitu ya. Jadi panjang banget pengecualiannya dan kita harus metanin gitu. Ini sebenarnya untuk transaksi terkait dengan transaksi yang mana gitu ya, untuk objek yang mana gitu. Jadi ini saya coba kelompokin. Nanti silahkan di cross check, dilihat, dibaca gitu ya. Oke, yang pertama pemungutnya adalah Bank Devisa dan DJBC gitu ya. Nah, transaksi atau objeknya, jadi objek PPh pasal 22 ini sebenarnya bisa dibilang adalah transaksi gitu, bukan langsung ke penghasilan. Karena yang walaupun PPh 22 kan pajak penghasilan gitu ya, tapi sebenarnya yang jadi objek itu lebih dikaitkan ke transaksinya. Kenapa begitu? Jadi si PPh 22 ini sifatnya sebenarnya lebih ke advance payment. Kalau untuk yang transaksi yang pembelian tadi itu make sense lah gitu ya. Memang sudah jadi penghasilan gitu. Jadi jumlah yang dibayarkan oleh bendaharawan atau oleh BUMN itu memang jumlah yang dari sisi pihak yang dipungut itu memang sudah jadi penghasilan. Sementara di transaksi yang lain kayak misalkan importir gitu ya.
si importir ini kan dia yang beli gitu ya, dia yang beli, tapi di saat yang sama dia harus membayar tambahan untuk PPh pasal 22 gitu ya. Nah, di sini makanya sifatnya menjadi lebih ke advance payment gitu. Jadi nantinya akan menjadi penghasilan gitu ya. Saat dia dipungut PPh pasal 22 itu sebenarnya belum jadi penghasilan, tapi nantinya akan potensial gitu ya untuk mengenerate income gitu. Sehingga makanya masuk ke pajak penghasilan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang pertama transaksinya adalah transaksi impor. Pihak yang dipungut, jadi ini saya selalu kayak di table yang saya selalu minta kalian untuk ngisi itu juga pemungutnya siapa, pihak yang dipungutnya siapa, sehingga bisa jelas kapan kalian harus buat bukti potong atau bukti pungut gitu ya. Jadi ini menurut saya penting untuk diidentifikasi. Nah, untuk transaksi impor, pihak yang dipungut itu adalah si importirnya sendiri. Jadi si importir itu nanti mekanismenya dia akan melakukan penyetoran sendiri gitu ya, bukan lantas si DJPC yang menyetorkan, tapi yang menyetor adalah importir. Karena dengan adanya pelunasan PDRI atau pajak dalam rangka impor, di mana salah satunya adalah PPh pasal 22, nantinya dia jadi bisa mengeluarkan barang gitu ya dari otoritas pelabuhan gitu atau pabeanan. Nah, saat taruh utangnya kapan? Saat pembayaran bea masuk atau saat penyelesaian dokumen kalau misalkan BM-nya ditunda atau dibebaskan gitu ya. Jadi ketika dia bayar BM juga sekaligus dia akan melunasi pajak-pajaknya dalam rangka impor. Lalu penyetorannya kapan? Penyetorannya ya sama gitu ya, saat dia membayar tadi dia langsung nyetor gitu, terutang langsung dia store, tapi dia tidak perlu store-nya ke bank devisa gitu ya. Tidak perlu melapor gitu ya, si bank devisa tidak melapor intinya. Kemudian tarifnya sebesar, nah ini kalian bisa lihat di lampirannya sebenarnya. Lampiran itu untuk rincian barang-barang mana yang masuk lampiran A, mana yang masuk lampiran B gitu ya. Nah, sedangkan tarif itu nanti dibedakan antara API dan non-API. Apa sih API? API berarti importir yang memang sudah biasa melakukan kegiatan impor gitu, yang memang usahanya impor gitu ya. Kemudian kalau non-API berarti ya mungkin sesekali saja gitu ya, sehingga dia tidak punya pengenal gitu ya. Nah, di sini untuk barang yang masuk ke lampiran A, tapi saya tidak melihat detail ya lampiran A itu kemudian barangnya apa gitu ya, saya nggak hafal juga karena itu banyak sekali. Jadi untuk yang masuk ke lampiran A itu tarifnya 10%, dia nggak lihat punya API atau tidak gitu ya. Sepanjang barangnya masuk ke lampiran A itu maka kenanya 10% tarifnya. Kemudian yang masuk B, API ataupun non API nggak dilihat, tarifnya 7,5%. Lalu untuk kedelai, gandum, terigu ini memang ada tarifnya khusus gitu ya. Jadi kalau dia punya API kenanya 0,5% gitu ya. Tapi kalau misalkan non API dia masuknya ke golongan yang terakhir ini. Kedelai, terigu, gandum tapi non API ya, masuknya 7,5%. Selanjutnya kalau untuk barang yang tidak masuk lampiran A maupun lampiran B ataupun kedelai juga, jadi nggak masuk ketiganya ini yang disebutkan, tapi punya API, maka kenanya 2,5%. Sedangkan sisanya yang tidak punya API tapi barangnya tadi ya termasuk kedelai juga, lalu barang yang tidak masuk di lampiran A dan B itu kenanya tarif 7,5%. Nah, biasanya kadang ada yang suka nanya gitu, kalau misalkan di soalnya tidak diberitahukan ada API atau tidak. Kalau API dan non API sebenarnya biasanya dikasih tahu gitu ya, cuman mungkin yang lampirannya ini yang kadang tidak di state. Kalau biasanya ujiannya kan close book gitu ya, nggak buka buku gitu. Tapi nanti saya coba make sure apakah informasi di soal ujian akan lengkap gitu ya. Jadi saya pastikan dulu. Kalaupun misalnya tidak bisa memastikan gitu ya, nanti silakan di-assume saja masuk misalnya lampiran A, dan kalau lampiran A kan udah pasti ini ya, pasti sorry,
jangan masuk lampiran A, masuk yang 7,5% aja gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada informasi, masukkan 7,5%. Tapi saya harap sih semoga ada gitu. Jadi ketika tidak ada informasi, maka sebenarnya saya memperkenankan gitu untuk mengasumsikan, cuman sayanya yang repot untuk mengoreksi nantinya gitu. Jadi kalau nggak ada informasi sama sekali gitu ya, termasuk api atau tidak api, maka masukkan saja yang 7,5%. Tapi kalau ada informasi, sesuaikan dengan informasi yang ada gitu ya, karena ujiannya online sehingga ya kalian bisa open book, tinggal search gitu ya. Kemudian untuk sifatnya sebenarnya semua PPh 22 itu umumnya tidak final gitu ya, kecuali ada beberapa, nanti kita lihat, cuman ada 2 ya. Kemudian DPP-nya, nah ini diperhatikan, DPP-nya adalah nilai impor. Nilai impor itu adalah CIF plus pungutan pabean. Pungutan pabean di sini maksudnya adalah BM. BM itu nanti tarifnya DPP, bukan DPP, dasar pengenaan bea masuk itu adalah CIF gitu ya. Jadi CIF tambah CIF kali tarif BM gitu ya. Tuh, nanti perhatikan data yang tersedia seperti apa. Bisa jadi sudah apa namanya, sudah di state langsung nilai impornya atau baru CIF-nya, sehingga kalian bisa harus menghitung sendiri gitu ya. Oke, CIF itu cost, insurance, sama freight ya. Kemudian impor, nah di sini untuk pengecualiannya Oke, nah untuk pengecualian dikenakan PPh 21 atas impor itu untuk impor barang yang dibebaskan PPh. Ya, ini sebenarnya nggak terlalu detail barang seperti apa yang dibebaskan PPh, tapi sepertinya ini semacam pasal yang untuk nampung in case nantinya ada fasilitas atau apapun itu gitu ya yang membebaskan PPh, tapi di sini dipersyaratkan, jadi harus pakai SKB PPh pasal 22 gitu ya. Jadi impor barang yang dibebaskan PPh di sini ada syarat SKB gitu ya. Jadi sepanjang ada SKB PPh 22, maka ya impor barang tadi dibebaskan gitu ya. Yang selanjutnya impor barang yang bebas BM dan atau bebas PPN. Jadi kalau tadi memang dibebaskan PPh 22-nya, kalau yang kedua dia dibebaskan biaya masuknya dan atau jadi salah satu ya, bebas BM-nya atau bebas PPN-nya, tapi harus masuk ke dalam kriteria 1 sampai 20 yang ada di PMK 34. Kriterianya apa? Silakan dicek ya, make sure di sana. Di pasal 3 ayat 1 huruf B. Itu banyak untuk bisa dilihat untuk barang-barang, biasanya barang-barang strategis gitu ya. Jadi silakan dicek di situ. Kemudian saya ke yang poin E dulu, impor barang yang dikenai tarif bea masuk 0% atau impor barang yang tidak dipungut PPN. Ini juga tidak kena PPh pasal 22 impor, tapi sama syaratnya harus memenuhi salah satu kriteria 1 sampai 20 di PMK 34 tadi. Ya, sama dengan yang poin B ini tadi. Jadi tidak cukup hanya ini saja, tarif BM 0% atau impor yang tidak dipungut, tapi harus memenuhi 1 sampai 20. Jadi salah satu tadi, masuk dalam salah satu list tadi, maka tidak dikenakan gitu ya, tidak dikecualikan dari pengenaan PP pasal 22. Kemudian impor sementara, reimpor ini impor kembali. Lalu ini tidak tidak pakai mekanisme SKB ya yang reimpor gitu ya. Nah, kalau untuk impor sementara maupun yang B itu nanti mekanismenya diatur lebih lanjut sebenarnya, apakah harus pakai mekanisme. Kebetulan saya belum cari lagi karena harusnya diatur di peraturan DJBC gitu ya. Mekanismenya seperti apa untuk bisa dapat pembebasan minyak, harus ada SK suratnya dulu atau seperti apa, itu yang saya belum lihat lagi ya. Oke, kemudian impor emas batangan untuk diproses menjadi perhiasan untuk tujuan jadi impor untuk ekspor gitu ya. Tapi barangnya adalah emas batangan. Ini nanti harus dengan SKB PPh pasal 22 juga. Di sini saya sudah sertakan aturannya untuk kalian bisa cross check ya. Kemudian selanjutnya ekspor. Oh iya,
Jadi keinget ya. Di sini ada satu lagi sebenarnya. 7 jadi ada, untuk pemungut yang di DJBC itu tadi, ada barang itu namanya adalah, lelang, gitu. Jadi lelang barang yang tidak dikuasai. Nah, lelang barang yang tidak dikuasai itu apa? Jadi dia sebenarnya impor, barang impor, tapi kemudian, entah ilegal, entah gimana gitu ya, sehingga, eee, disita gitulah ya istilahnya, disita sama DJBC lalu, mungkin habis itu dilelang gitu ya. Ketika dia dilelang pas mau diambil gitu ya barangnya, terutang PPh pasal 22 tetap gitu ya, dan tarifnya di sini 7,5% gitu ya. Jadi masuk ke yang golongan yang ini. Saya lupa tambahin, nanti saya coba tambahkan. Oke, kemudian yang ekspor. Nah, untuk ekspor, yang dipungut adalah eksportirnya. Kapan saat terutangnya adalah saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Nanti ini jadi lampirannya gitu ya, bukti pelunasannya. Nah, di sini nanti eksportirnya akan melakukan store sendiri. Jadi mekanismenya sama kayak importir, ya. Nggak perlu lapor juga, gitu ya. Dan di sini si SSP tadi nanti pakainya SSP CP gitu ya, yang impor tadi juga. Si SSP CP itu dipersamakan dengan bukti pemungutan. Jadi tidak perlu membuat bukti pungut, tidak perlu ada bukti pemungutan di situ. Kemudian tarifnya 1,5%, sifatnya juga tidak final. Nah, DPP-nya adalah nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai FOB, Freight on Board, yang tercantum dalam dokumen pabean ekspor. Oke, nah ada pengecualiannya hanya untuk ekspor yang dilakukan oleh WP yang terikat dalam perjanjian K3S ya, kontrak kerjasama pengusahaan pertambangan. Oke, selanjutnya bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran, di sini yang dipotong adalah rekanan atau penyedia barang. Kemudian transaksinya, objeknya adalah pembelian barang, gitu ya, jadi hanya barang. Nanti di saat yang sama dia juga akan kena PPN ya, kalau barangnya merupakan BKP gitu ya. Jadi di saat yang sama si bendahara mungut PPN, juga mungut PPh pasal 22 gitu ya. Tapi di sini nature-nya si PPh pasal 22 itu lebih ke pemotongan gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau kalian ngelihat soalnya itu sudah net gitu antara PPh 22 dan PPN-nya gitu misalnya. Berarti kalau dari 100 nanti PPh 22-nya kan berarti sebesar berapa nih? 1,5 ya. Berarti sudah dikurangi 1,5%, tapi sudah ditambah kembali dengan 10% gitu ya. Jadi nanti diperhitungkan untuk menentukan DPP-nya berapa gitu ya. Oke, kemudian pembayaran ini tadi, saat terutangnya adalah saat pembayaran, gitu ya, saat pembayaran. Nah, pada umumnya kalau lewat bendahara pengeluaran maka 7 hari setelah pembayaran, itu kalau misalkan pembayarannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Tapi kalau pembayarannya dilakukan lewat KPPN, jadi memang ada 2 mekanisme. Kalau lewat KPPN, nanti di hari pembayaran itulah dipungutnya gitu ya sama si bendaharanya. Oke, dan di transaksi ini juga tidak ada pembuatan bukti pemungutan, tapi yang ada adalah pembuatan SSP. Jadi SSP-nya itu nanti yang tanda tangan bendahara, tapi dibuat atas nama si rekanannya. Jadi nama dan NPWP di SSP ataupun di bukti penerimaan negara itu nanti yang muncul di situ adalah nama dan NPWP rekanannya. Penyampaiannya 14 hari setelah masa pajak berakhir, si SPT masanya. Ya, ini tarifnya 1,5%, kemudian tidak final juga dari harga beli termasuk PPN. Nah, yang penting dilihat di sini adalah terkait dengan pengecualiannya. Pengecualiannya untuk nilai transaksi pembelian sampai dengan 2 juta. Jadi sampai dengan 2 juta dan tidak merupakan jumlah yang dipecah-pecah gitu ya. Itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Ya, jadi batasannya memang 2 juta.
Oke, nanti batasan ini berbeda untuk yang BUMN maupun yang pedagang pengumpul ya kalau nggak salah. Oke, kemudian di sini bisa dilihat ada pembelian-pembelian yang dikecualikan juga dari pemungutan oleh bendaharawan, bisa dilihat di situ. Ya. Jadi enak lah kalau ujiannya open book gitu ya, jadi di situ sudah saya bikin seperti ini seharusnya bisa, ya semoga bisa memudahkan gitu ya. Kalau ada yang nggak yakin silahkan rujuk ke aturan yang sudah saya cantumkan di situ. Kemudian untuk pemungut si BUMN, jadi di sini ada BUMN badan usaha hasil restrukturisasi gitu. Jadi misalnya BUMN-nya direstrukturisasi, bisa misalnya dipecah atau apa tuh namanya, saya lupa. Mekanismenya restrukturisasi kan macam-macam, bisa penggabungan, bisa pemecahan segala macam itu. Nah itu termasuk juga. Kemudian yang terakhir adalah anak usaha BUMN gitu ya, dimiliki langsung oleh BUMN. Ini ada listnya. Jadi memang di PMK 34 disebutkan anak usaha BUMN tadi meliputi siapa aja gitu ya. Jadi close list gitu ya. Hanya yang ada di list itu saja yang masuk gitu. Silahkan listnya siapa saja anak usahanya tadi refer ke PMK 34. Nah, pihak yang dipungut adalah rekanan atau penyedia barang. Kemudian untuk transaksinya dia sama dengan bendahara, jadi pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya, gitu ya. Saya juga agak bingung kenapa di sini dimunculkan untuk keperluan kegiatan usahanya, padahal kalau dari sisi rekanan sebenarnya kan nggak ngaruh gitu ya, mau itu buat usaha BUMN atau tidak gitu ya. Tapi intinya sebenarnya kan yang bisa nantinya mengkreditkan adalah si rekanan gitu. Cuman di PMK-nya berbunyi seperti itu. Jadi tetap kita acu bahwa pembelian barang yang dipungut PPh Pasal 22 oleh BUMN itu yang memang untuk keperluan kegiatan usahanya, karena bisa jadi untuk hal-hal di luar itu juga ya. Kemudian dipungutnya sama dengan bendaharawan saat pembayaran, lalu tanggal penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran. Oke. Jadi nggak per pembayaran sebenarnya gitu ya, penyetorannya gitu ya. Kalau tadi bendaharawan itu ya setiap pembayaran kemudian kita harus lihat 7 hari kemudian maka harus sudah disetorkan. Tapi kalau ini bisa dikumpulin dulu gitu ya sampai dengan satu masa pajak lah gitu ya. Kemudian di sini ini tanggal lapornya, tarifnya sama dengan bendaharawan. Nah yang penting ini DPP-nya sama. Yang penting di sini adalah pengecualiannya bahwa dikecualikan untuk nilai transaksi pembelian itu sampai dengan 10 juta dan jumlahnya juga sama, tidak dipecah-pecah itu untuk satu transaksi. Kemudian ini pembelian lain yang dikecualikan juga. Lalu di sini ada tambahan. Oke. BUMN. Kemudian selanjutnya adalah Badan Usaha Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, Farmasi. Jadi 5 industri. Ketika dia menjual kepada distributor, maka dia harus mungut gitu ya. Jadi syaratnya yang pihak yang dipungut adalah distributor dalam negeri. Jadi pastikan bahwa yang dipungut adalah distributor gitu ya. Ketika bukan distributor ya nggak dipungut gitu ya. Kemudian transaksinya adalah penjualan hasil produksi industri tadi. Dikenakannya atau terutangnya saat penjualan, ini jatuh tempo dan lapornya, silakan dilihat aja. Nah, kemudian tarifnya berbeda untuk setiap jenis industri, semen, kertas, baja, kendaraan roda 2 atau lebih kecuali alat berat nggak dikenakan ya. Kemudian obat untuk industri farmasi. Tidak final DPP PPN gitu ya. Jadi sebesar harga jual gitu ya. Kemudian nah di sini nanti akan ada persinggungan sebenarnya.
antara dua jenis yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi kalau misalnya si barang hasil industri tadi katakan yaitu industri kendaraan bermotor gitu ya. Si kendaraan bermotor tadi ternyata termasuk juga dalam golongan barang yang sangat mewah gitu ya. Nah, karena dia masuk ke dalam golongan barang sangat mewah, jadi sebenarnya dia masuk ke jenis PPh 22 yang kedua gitu, yaitu pemungutan atas objek berupa penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi masuk ke dua kategori yang mana tarifnya itu berbeda gitu ya, akan lebih tinggi yang barang sangat mewah. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, maka yang dipakai adalah tarif yang barang sangat mewah gitu. Jadi bukan dipungutnya 2 kali PPh 22-nya, tapi dipungutnya sekali, tapi menggunakan tarif PPh yang atas barang yang sangat mewah tadi, yang pakai dasar hukumnya di PMK 92 gitu ya. Bu Vita, yang dikategorikan barang sangat mewah bisa jadi kendaraan bermotor gitu ya. Tapi ada ada persyaratan lanjutannya. Jadi tidak semua kendaraan bermotor. Kemudian ini ATPM atau agen tunggal pemegang merek atau agen pemegang merek APM, importir umum kendaraan bermotor. Jadi atas penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan di dalam negeri kepada siapa aja gitu ya, tidak disebutkan atau tidak ditentukan pihak yang dipungut itu siapa, dia menjual kepada siapa untuk bisa dilakukan pemungutan, sehingga di sini tidak ditentukan, itu akan dipungut pada saat penjualan. Ya, ini jatuh tempo, setor, tarifnya lalu sama gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata barang yang dia jual itu masuk ke dalam kategori barang sangat mewah, maka akan dikenakannya PPh pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang PMK 92. Jadi tarifnya tarif barang yang sangat mewah gitu ya. Oke. Kemudian sorry. Oke. Halo. halo Bu. Iya. Mas dari tadi belum di ACC. Oh, oke, ya, sorry ya. Oke, maaf ya, Dimas saya juga nggak lihat dia chatnya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk yang selanjutnya atas penjualan BBM, BBG dan pelumas. Ini sama juga tidak ditentukan, yang mungut nanti adalah produsen atau importir. Nah di sini saat terutangnya adalah saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Kalau udah ada delivery order maka saat itulah dia harus mungut. Mungut di sini berarti dalam artian buat bukti pemungutan ya. Nah, yang selanjutnya ini tanggal setor lapor. Nah, yang penting diperhatikan untuk penjualan BBM itu adalah BBM BBG pelumas maksud saya terkait tarifnya karena tarifnya itu beda-beda. Jadi kita lihat dulu untuk BBM. Untuk BBM ketika misalnya produsen yang dimaksud di situ tadi ya sebagai pemungut tadi, ketika yang menjual adalah Pertamina atau anak usahanya, kemudian dia jual kepada SPBU, maka kenanya PPh pasal 22 yang tarifnya 0,25% dan sifatnya final. Kemudian apabila selain Pertamina atau anak usahanya, tapi dia juga sama jual kepada SPBU, nanti sifatnya juga akan final. Sedangkan untuk penjualan ke non SPBU
gitu ya. Jadi bisa jadi ke agen atau penyalur atau selainnya gitu ya, tapi intinya penjualan ke non SPBU gitu ya. Nah, untuk yang ke non SPBU kalau misalkan, dilakukan kepada agen atau penyalur maka sifatnya akan final. Tapi kalau, kepada yang bukan agen atau penyalur sifatnya ini salah ya? Sorry, ini nanti saya coba cek dulu. Oh ya tidak final, saya kok nggak ngelihat sih jadi kata-kata tidak. Ya, jadi yang final hanya yang ke agen atau penyalur gitu ya. Jadi kalau di sini sebenarnya kita bisa lihat, SPBU itu kan juga sama ya, penyalur juga gitu ya. Jadi untuk yang ke penyalur intinya tuh final gitu ya, kalau yang tidak penyalur maka, tidak final gitu ya, bukan penyalur maka tidak final. Tinggal nanti lihat tarifnya berapa. Kemudian selanjutnya BBG tarifnya cuma 0,3%, yang membedakan adalah sifatnya nanti final atau tidak final. Ya kalau ke penyalur final, kalau tidak maka tidak final gitu ya. Untuk pelumas semuanya tidak final, 0,3%. Oke. Di sini nggak ada pengecualian. Kemudian, nah ini pembelian. Jadi pembelian kepada pembelian dari pedagang pengumpul. Jadi pedagang pengumpul ini memang dia atas hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang memang belum diolah gitu ya. Jadi masih raw gitu ya, belum melewati proses industri manufaktur. Maka di situ nanti si badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian tadi bisa wajib mungut gitu ya, mungut PPh pasal 22 dari pembelian. Jadi di sini mungkin nanti nature-nya lebih mirip motong sebenarnya ketika pembelian ya, transaksinya. Oke. Kemudian pungutannya saat pembelian, lalu oke, nah di sini tarifnya nggak ada masalah ya, harga beli. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di pengecualiannya. Jadi ada jumlah transaksi pembelian itu sampai dengan 20 juta dalam satu masa pajak. Jadi yang dilihat dalam satu masa pajak ya, bukan satu transaksi 20 juta tidak, tapi dalam satu masa pajak untuk transaksi pembelian kepada pedagang pengumpul yang sama gitu, jumlahnya maksimal 20 juta, maka tidak dipungut PPh pasal 22 ya. Nah, kalau misalkan jadi ini kan tadi yang melakukan pembelian adalah badan usaha gitu ya. Badan usaha kemudian beli dari pedagang pengumpul. Bisa jadi badan usaha tadi adalah BUMN juga. Maka ketika si badan usaha tadi yang dimaksud adalah BUMN padahal ketika BUMN melakukan pembelian barang itu kan juga dia harus mungut ya PPh pasal 22 tadi tarifnya 1,5%. Sementara di sini tarifnya 0,25%, tapi sesuai di aturan tarif ini yang berlaku gitu ya. Jadi pakai tarif yang 0,25% gitu. Kemudian itu semuanya ada di PMK 34 ya, nanti silakan cross check lagi untuk memastikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemungutan atas pembelian batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam. Tapi pembelian tadi harus dilakukan dari OP atau badan pemegang IUP atau izin usaha pertambangan gitu ya. Mungut berarti adalah badan usaha, jadi harus badan. Kemudian dilakukan pada saat pembelian. Oke. Perhatikan aja tarifnya ya, tarifnya 1,5. Kemudian di sini untuk penjualan, jadi badan usaha melakukan jualan emas batangan di dalam negeri. Dan di sini nggak ditentukan siapa yang menjual gitu ya. Siapa yang membeli gitu ya. Jadi siapa aja boleh. Dan itu tetap tetap terutang PPh pasal 22.
Nah, tarifnya sebesar 0,45%. Ya. Oke. Contohnya apa yang jual badan usaha yang jual emas batangan, mungkin bisa kayak Antam gitu ya, sehingga dia harus mungut juga, PPh pasal 22 ini. Kemudian, nah pengecualiannya adalah penjualan kepada Bank Indonesia. Ketika dia jual ke Bank Indonesia maka tidak perlu mungut PPh pasal 22. Yang terakhir, objeknya adalah penjualan barang yang sangat mewah. Ini aturannya terpisah ya, jadi bukan masuk ke PMK 34 tapi masuknya PMK 92, sebelumnya PMK 90 terus dirubah PMK 92. Kayaknya ada lagi perubahan yang terakhir saya lupa deh. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah barang-barang apa saja sih yang dikatakan atau dikategorikan sebagai barang yang sangat mewah. Ada pesawat terbang, helikopter, kapal pesiar, yacht dan sejenisnya gitu ya. Terus rumah dan tanah di situ kriterianya tolong diperhatikan. Nah, terutama pada saat penjualan. Nah, untuk tarifnya nanti beda. Untuk yang C dan D itu 1% gitu ya. Untuk rumah, tanah, kemudian apartemen. Sisanya ini kan kendaraan semua sebenarnya. Rumah tanah itu kenanya 5%. 1%. Kemudian sisanya kenanya 5%. Gitu ya. Tapi bisa jadi dia kena juga PPNBM ya, karena sangat mewah. Jadi kena PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22. Sifatnya sama, tidak final. Sampai di sini untuk yang penghitungan. Nah, saya coba lanjut ke SPT-nya ya, mau lihat SPT-nya dulu. Kok ini sih? Oke. Nah, oh iya, sebelum ke sini saya lupa satu hal. Bentar. Jangan ke sini dulu. Kembali ke yang tadi dulu. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, bentar. Oke, nanti tadi kita sudah bahas ya kalau misalnya untuk pemungutan yang dilakukan di ini tadi ya, di JBC yang oleh importir, eksportir, kemudian bendahara pemerintah, itu tidak perlu membuat bukti pemungutan. Jadi SSP-nya itu tadi sudah berfungsi sekaligus sebagai bukti pemungutan. Nah, untuk selain itu berarti harus melakukan pembuatan bukti pemungutan. Misalnya pemungutan oleh BUMN, kemudian badan usaha, termasuk yang
atas penjualan barang yang sangat mewah. Gitu. Jadi harus bikin bukti pemungutan. Selain itu, yang tadi 3 ya, sama eksportir sama yang pembelian oleh bendaharawan itu tidak perlu membuat bukti pungut. Oke, nah bukti pungutnya seperti apa? Oke, nah ini bukti pemungutannya. Oke, ketentuannya masih ngacu ke Per 53 2009 ya. Jadi lumayan jadul sebenarnya. Oke. Nah, untuk bukti pemungutan formatnya seperti ini aja. Sebenarnya sekarang sudah ada ISPT, jadi sebenarnya sudah bisa dilakukan elektronik gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya formnya sama aja gitu ya. Formulanya seperti ini. Di sini untuk nomor tidak ada ketentuan, kemudian NPWP, nama, alamat dari pihak yang dipungut gitu ya. Jadi dari pihak yang dipungut isi di sini. Karena ini bukti pemungutan, jadi pasti bagian headernya diisi dengan bukti pihak yang dipungutnya. Kemudian di sini yang harus diisi adalah sesuai dengan pihak yang memungut ya sebenarnya. Apakah industri semen? Ini sebenarnya nggak konsisten sih. Yang di sini ngomongnya penjualan. Ini lebih ke objeknya gitu ya. Kemudian ini industri. Lalu di sisi lain di sini muncul badan gitu. Jadi ini lebih ke person atau pihak pemungutnya. Di sini lebih ke transaksinya gitu ya. Jadi memang di sini memang belum konsistensinya belum pas gitu ya. Nah di sini nanti di bagian yang 1, 2, 3, 4 ini berarti nanti diperuntukkan untuk industri penjualan, berarti penjualan gitu ya, penjualan yang dilakukan oleh 4 jenis industri gitu ya, 4 ini. Sebenarnya ada satu lagi ya, farmasi. Sini nanti muncul, berarti bisa dimasukkan ke yang nomor 5 di sini. Karena nggak muncul ya, ini cuma 4. Sementara ada satu lagi farmasi tadi ya, di PMK 34. Nah, masukkan di sini, di nomor 5. Nomor 5 ini diisi dengan industri tertentu lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut. Ya. Jadi masuk sini, farmasi, isi penjualan bruto. Nah, saya lupa tadi ya, jadi tarifnya ada ketentuan tarif 100% lebih tinggi. Jadi dipotongnya jadi 200% gitu ya, dari tarif yang sebenarnya gitu. Jadi nanti kalau tidak ber-NPWP di bagian ini akan kalian silang gitu ya. Silang nanti tarifnya di sini sudah tarif yang dikalikan 200%. Jadi sudah tarif yang dinaikkan. Kemudian pajak yang dipungut tinggal dikalikan saja ya. Nah, selanjutnya yang 6 7 ini kan untuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi udah spesifik. Kemudian 6 dan 7 ini diisi dengan industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri atau eksportir tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi misalnya pembelian dari pedagang pengumpul ya, itu masuk ke sini ya, karena masuk ke dalam sektor perkebunan, perhutanan, pertanian, eksportir tertentu gitu ya. Ini formnya, kalau saya bilang formnya kurang gitu ya, maksudnya nggak sistematis gitu, lihat dari pembagiannya juga. Oke. Lalu untuk yang barang sangat mewah itu masukkan saja di sini gitu ya, harga jualnya berapa. Kemudian nah badan tertentu lainnya berarti ini yang nggak tercover di atas gitu ya, termasuk apa, BUMN kan wajib buat bukti pungut ya, BUMN, kemudian apalagi tadi ya, kita kembali ya coba, kalau di sini untuk industri atau
eksportir. Ini berarti untuk yang sorry, saya kembali aja ya daripada miss. Oke. Untuk industri atau eksportir berarti masuk ke yang bisa ini ya. Kalau pedagang pengumpul masuknya ke yang tadi saya sudah bahas. Oke, berarti di sini ya. Penjualan BBM, BBG, pelumas ini masuk ke situ berarti ya, masuk ke industri yang tadi belum disebutkan gitu ya. Kemudian importir kendaraan umum bermotor itu bisa juga dimasukkan di kolom yang tadi itu. Kolom yang ini 8 atau 9 gitu ya, sektornya dituliskan saja. Kemudian badan tertentu lainnya di situ masuknya adalah BUMN dan lain-lainnya. Oke, kalau badan usaha industri semen, kertas, baja otomotif kan sudah ada ya, BUMN. Kemudian produsen atau importir BBM itu bisa masuk ke yang 8 atau 9 tadi. Lalu ATPM, APM, importir umum itu masuk ke yang 8 atau 9 tadi juga ya. Kemudian kalau importir ya importir ya bisa ke situ. Oke. Tapi kalaupun ada salah menggolongkan gitu ya, saya masih nggak apa-apa lah ini di bagian ini. Tapi yang jelas-jelas semen, kertas, baja, otomotif ini ya masukkan ke poin yang di situ gitu ya. Kemudian barang yang tergolong sangat mewah gitu ya. Kemudian apalagi nih? Yang badan usaha industri itu masuk ke yang 6 gitu ya, karena di petunjuknya jelas gitu. Kemudian badan usaha atau OP pemegang dari atas pembelian batubara kepada dari OP atau badan pemegang IUP itu masuknya ke ini saja, ke badan tertentu lainnya gitu ya. Kemudian penjualan emas batangan di dalam negeri juga masuk ke badan tertentu lainnya. Lalu yang terakhir barang sangat mewah masuk di sini gitu ya. Jadi kalau di pemungutnya namanya badan tertentu maka masukin aja di sini, atau BUMN itu masuk ke sini karena nggak bisa masuk ke atas-atasnya. Kemudian kalau dia industri atau eksportir maka masuk ke sini. Kira-kira seperti itu aja untuk pengisian bukti pemungutannya. Kemudian nah ini di bagian bawah diisi dengan NPWP dan nama dari pemungut pajak. Tanda tangan, nama, cap gitu ya. Nama adalah nama penanda tangan tentunya di situ. Lalu, nah ini KAP dan KJS. Jadi kalau misalnya nyetor, ketika melakukan penyetoran tentu ini akan diminta ya KAP dan KJS-nya. Nah, yang perlu diperhatikan paling ini banyak gitu ya, tapi yang krusial yang pertama yang ini. Masa PPh pasal 22. Ini jumlahnya kode jenis setornya 100, kemudian di sini termasuk SPT pembetul jadi kalau misalkan tadi kan kita bisa pisahin sebenarnya kayak yang bendaharawan, kemudian apa tadi yang di atasnya impor gitu ya, impor bendaharawan kalau bendaharawan nanti masuk sendiri ke yang 900 kode depannya 9 gitu ya. Tapi kalau selain itu, selain pemungut bendaharawan kemudian BUMN itu masuknya ke sini. Oke, jadi yang pakai kode jenis setoran 100 tuh yang mana? Kalian lihat aja di sini. Di SPT-nya. Nah, di sini sebenarnya udah ada ya. Jadi KJS-nya 100, ini untuk badan usaha industri atau eksportir 100, kemudian. Nah, tapi yang beda adalah yang bendaharawan karena ini kan ketentuan udah lama ya dari 2009, sedangkan per tentang KAP dan KJS ini diupdate terus gitu sampai terakhir tuh 2019 atau 2020 saya lupa, saya
di slide ini sebenarnya di awal. Nah, untuk yang bendaharawan, bendahara desa, bendahara APBN, APBD gitu ya, itu dibedakan. Oke. 930 tuh bendahara desa, ini APBN 910, 920, ini depannya 9 gitu ya. Nah, di sini 900 itu berarti yang selainnya. Sorry. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, yang secara umum kan berarti badan usaha industri atau eksportir, itu kodenya 100. Kemudian barang yang sangat mewah 403. Lalu bendaharawan di sini disebutnya 100, tapi seharusnya karena sudah disesuaikan dengan yang tadi, mestinya kalau nggak 900, 901, 2, 3 tadi ya. Cuman karena ini sudah tercetak di SPT ya biarin aja gitu ya, biarkan di sini saja gitu. Memang nggak sinkron gitu ya, nggak update. Kemudian ini nilai impor untuk bank devisa atau Ditjen Bea Cukai gitu ya. Kalau misalkan memang ada pemungutan yang dilakukan langsung oleh Ditjen Bea Cukai gitu ya. Jadi yang API non API dia tetap lapor SPT masaknya tetap gitu ya. Walaupun misalnya yang menyetorkan adalah langsung importir. Kemudian untuk hasil lelang, jadi sebenarnya yang lain tuh 100 gitu ya, paling yang berbeda adalah yang barang sangat mewah, ini hasil lelang yang tadi, yang barang tidak dikuasai, lalu sama yang dibedakan adalah yang final. Jadi penjualan kepada SPBU, agen atau penyalur, ini final dibedakan jadi 401 ya. Coba kita lihat di sini. Oke, kalau di sini malah enggak. Oh, di sini masukkannya ke penebusan migas ya, jadi masuk 401. Ya, karena udah di step di sini, ikutin aja yang ada di sini, nggak perlu dicoret atau apapun, biarin aja. Tinggal dimasukkan nilai objek pajak dan PPh yang dipungut gitu. Jadi udah rekap dari daftar bukti pemungutan gitu ya. Oke, nanti perhatikan lampirannya harus dicontreng yang mana aja. Ini risalah lelang kalau misalkan yang pakai lelang tadi, kemudian kalau misalkan ada rincian penjualan, ada retur penjualan gitu perlu disampaikan, kalau enggak. Kemudian ini untuk badan usaha industri, Ditjen Bea Cukai di sini perhatikan keterangan yang di dalam kurung gitu ya. Oke. Ini bukti pungut dan daftar bukti pungut. Jadi ini harus dilampirin juga. Kemudian SSP yang disetor oleh pemungut sebanyak berapa lembar. Kemudian di sini SSP yang disetor oleh importir itu sebanyak berapa lembar. Oke, ini udah ada peruntukannya untuk siapa saja yang harus mencontreng bagian ini gitu ya, disesuaikan aja. Kemudian pernyataan tanda tangan ini adalah siapa namanya, penanda tangannya gitu ya, pihak penanda tangannya. Di depan kan sudah ada NPWP dan nama pemungut. Jadi ini nama penanda tangannya. Oke. Kemudian daftar bukti pemungutan ini juga menjadi lampiran yang wajib gitu ya, wajib harus disampaikan kalau memang ada pemungutan kan. Kemudian di sini, nah yang di bawah ini sama dengan yang di depan tadi, jadi harusnya nama dan NPWP si penanda tangannya gitu ya. Karena pemungutnya sudah ada di headernya. Oke, nah ini contoh SSP CP untuk pemungutan atas impor tadi ya, impor pakai ini. Oke, kira-kira itu aja yang mau saya sampaikan. Silahkan kalau mau ada pertanyaan kita ke WAG atau ke Discord, silakan. Discordnya tadi lagi gitu ya, ke WAG aja deh gitu ya untuk diskusinya. Oke.